Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang saya hormati dan teman-teman SMP IT Sabilul Huda yang saya banggakan, kali ini saya akan mengulas tentang meningkatkan takwa di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim karena di dalam bulan suci Ramadan merupakan bulan keberkahan dan bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan yang ada. Dan di dalam bulan suci Ramadan terdapat fadilah-fadilah dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan penuh berkah karena ada satu malam yang terdapat di malam bulan suci Ramadan tersebut, malam yang diumpamakan lebih baik dari 1000 bulan, dan pintu-pintu neraka akan ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan siksa kubur akan diberhentikan. Masih banyak lagi keutamaan yang terkandung di dalam Ramadan tersebut. Perintah puasa Ramadan merupakan perintah yang wajib dikerjakan oleh seluruh pemeluk agama Islam, sesuai dengan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi perintah mengerjakan puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan karena Ramadan merupakan bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentengi diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan supaya memperoleh keimanan dan ketakwaan yang sempurna, tidak hanya takwa yang sekedar kata-kata, akan tetapi harus sesuai dengan pengalamannya, baik dari segi tingkah lakunya, ucapannya, bahkan seluruh perilakunya mencerminkan kesejukan dan kelemah lembutan serta ketaatan dalam menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menggapai derajat ketakwaan yang benar-benar sesuai dengan syariat agama Islam tidaklah semudah dengan ucapan dari lisan saja, karena walaupun sudah dikerjakan ibadah puasa di siang harinya dan ditambah dengan tarawih dan tadarus Al-Quran, di dalam harinya belum tentu menjadi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi setiap muslim yang mengerjakan setiap ibadahnya harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, kebersihan hati dari riya dan dengki, dari mempamerkan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Akan tetapi setiap ibadah yang dikerjakan selama Ramadan haruslah ikhlas dan benar-benar dari hati sanubari untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keikhlasan dimulai dalam berniat dan mengerjakan ibadah puasa, sholat, dan tilawatul Quran, dan semua ibadah-ibadah lainnya dijadikan untuk membersihkan kalbu. Ada 4 langkah untuk meraih takwa. Yang pertama adalah meningkatkan jiwa al-karim dermawan. Hendaknya kita ringan tangan untuk membantu dan peduli sesama. Sangat dianjurkan bagi orang beriman untuk memperbanyak infak, sedekah, bahkan membayarkan zakat di bulan Ramadan ini. Apakah dalam bentuk memberikan makanan berbuka puasa kepada tetangga dan fakir miskin, memberikan pakaian baru bagi mereka yang kekurangan, membayarkan zakat maal, zakat fitrah, membayar fidyah, dan lain sebagainya. Kedua, pengendalian keinginan. Tidak semua keinginan harus diwujudkan saat itu juga, meskipun perbuatan itu halal, seperti makan dan minum, materi yang halal, perolehannya halal. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dimakan atau diminum sebelum maghrib tiba. Sebagai orang bertakwa, tentu hal ini wajib kita patuhi. Jika dari sesuatu yang halal saja kita telah mampu mengendalikan diri, apalagi terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, mereka segera bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan jiwa insaf, sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak bersih dari kesalahan. Jika berdosa kepada Allah, maka kita harus bertaubat. Namun, jika kita bersalah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang keempat, menghidupkan hati. Menghidupkan hati dengan cara memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, dan memahami maknanya. Bermunajat di malam hari kepada Allah, menyampaikan permohonan tentang keinginan-keinginan kita. Al-Quran sebagai pedoman dalam beribadah dan pedoman untuk menjalani hidup dan kehidupan, sehingga momen istimewa yang ada di bulan Ramadan ini haruslah diperbanyak untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan suci Ramadan merupakan batu loncatan yang sangat baik untuk meraih ketakwaan dengan sempurna. Karena begitu banyak pahala yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam Ramadan. Salah satunya, keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dengan demikian, maka sudah seharusnya semua umat muslim mengetahui hakikat dari puasa tersebut. Karena apabila hanya sekedar menjalankan puasa untuk melepaskan tanggung jawab sebagai umat muslim, akan tetapi tidak dibarengi dengan niat yang tulus serta keikhlasan dari hati, maka akan sia-sialah puasanya tersebut dan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takwa adalah semacam tiket syarat masuk surga. Sehingga orang-orang yang di akhir hidupnya tidak berhasil meraih derajat muttaqin, yaitu orang bertakwa, maka mustahil baginya menapakkan kaki di dalam surga. Inilah target akhir ibadah Ramadan, adalah mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan orang-orang takwa. Dan semoga setelah 1 bulan mengerjakan puasa dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi begitu juga dengan bulan-bulan selanjutnya, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah untuk menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Karena dengan ketakwaan tersebut, maka untuk menjalani kehidupan ini akan lebih terarah
dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan diberikan petunjuk dan bimbingan dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan berusaha untuk mengintrospeksi diri dan mengharapkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.